Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi C, Ibu Dr. Liza Alfia, SE MSc AKT. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai analisis teori hipotesis pasar efisien dari studi kasus laporan non-farm payrolls Desember 2024. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Emir Rizky Taufikul Hafiz dengan NPM Mayer 107. Yang kedua, Hamizah Novel Bagaskara dengan NPM Mayer 109. Yang ketiga, Mika Valentino dengan NPM Mayer 110. Dan yang terakhir, saya sendiri, Manuel Basauli Pangitan Nenggolan dengan NPM Mayer 134. Next. Yang pertama yaitu list of content. Yang mulai dari tinjauan teori, yang kedua introduction, motivation and phenomena, dan yang ketiga observasi real phenomena, dan yang keempat conclusion and recommendation. Next. Oke, yang pertama tinjauan teori. EMH atau Efficient Market Hypothesis, yaitu salah satu konsep fundamental dalam keuangan yang menyatakan bahwa harga aset di pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia. Yang kedua, NFP atau Non-Farm Payroll, yaitu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan seringkali menjadi acuan bagi investor dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, S&P 500, indeks saham yang mencakup 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat, dikenal secara resmi sebagai Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan, motivasi, dan juga fenomena yang terjadi. Eh, Pertama, latar belakang. Latar belakangnya adalah laporan NFP atau non Desember 2024 memberikan kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana IMH berfungsi dalam praktik. Dengan menganalisis reaksi pasar terhadap data ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang dinamika pasar dan validitas teori IMH. Lalu ada motivasi, yang dimana motivasinya adalah untuk memilih laporan non-farm payroll atau NFP sebagai studi kasus dalam konteks hipotesis pasar efisien atau IMH. Berasal dari pentingnya data ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap pasar modal. Lalu ada fenomenanya, yang dimana fenomena yang terjadi setelah rilis laporan NFP pada Desember 2024 adalah menunjukkan reaksi pasar yang signifikan terhadap informasi baru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang result of critical study. Nah, jadi yang pertama yaitu terkait dengan isu konseptual. Ketika informasi baru dirilis seperti data dari laporan non-farm payrolls atau NFP, pasar diharapkan bereaksi dengan cepat dan akurat, menyesuaikan harga saham untuk mencerminkan informasi tersebut. EMH berargumen bahwa tidak mungkin bagi investor untuk secara konsisten mengalahkan informasi yang sudah tersedia karena harga sudah mencerminkan semua informasi tersebut. Nah, EMH ini dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama yaitu bentuk kuat. Dalam bentuk ini, semua informasi, baik publik maupun pribadi, sudah tercermin dalam harga. Yang kedua ada bentuk semi kuat. Bentuk ini menyatakan bahwa semua informasi publik, termasuk laporan keuangan dan data ekonomi seperti NFP, sudah tercermin dalam harga. Kemudian yang tiga, bentuk lemah. Bentuk ini hanya mencakup informasi historis saja, yang berarti bahwa harga saat ini mencerminkan semua informasi yang tersedia di masa lalu. Relevansi EMH dengan NFP terletak pada bagaimana pasar bereaksi terhadap data ketenagakerjaan yang dirilis. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat terhadap laporan NFP, ini mendukung argumen bahwa pasar berfungsi secara efisien.
Namun, jika terdapat reaksi berlebihan atau lambat, hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pasar yang menjadi tantangan bagi EMH. Next. Selanjutnya, pengembangan teori. Teori hipotesis pasar efisien EMH pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Fama pada tahun 1960. Sejak diperkenalkannya EMH, teori ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 1970, Fama menerbitkan artikel seminal berjudul Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, yang menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang efisiensi pasar. Seiring berjalannya waktu, EMH telah menjadi salah satu teori dominan dalam keuangan dan ekonomi. Namun, teori ini juga menghadapi kritik, terutama setelah peristiwa pasar yang ekstrim setelah krisis keuangan 2008. Banyak peneliti dan praktisi mulai mempertanyakan asumsi dasar EMH, terutama terkait dengan perilaku investor yang tidak selalu rasional. Meskipun EMH tetap menjadi penting, perkembangan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang efisiensi pasar harus mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan perilaku yang dapat mempengaruhi reaksi pasar terhadap informasi baru. Next slide. Kemudian tinjauan literatur. Di sini terdapat beberapa jurnal yang menjadi acuan bagi kami. Di sini saya berikan contoh satu jurnal yang berjudul The Effect of Labor Market News and International Financial Markets. Pandangan penelitian terhadap artikel yang berjudul tersebut bahwa menemukan pengumuman pasar tenaga kerja seperti NFP memiliki dampak signifikan terhadap volatilitas aset keuangan internasional, mendukung argumen bahwa informasi baru dapat menciptakan reaksi abnormal di pasar, relevan dengan evaluasi MH. Kemudian ada juga artikel yang berjudul Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia 2017 sampai 2022. Yang di mana jurnal ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor makroekonomi termasuk NFP dapat mempengaruhi IHSG, dan meskipun NFP tidak selalu signifikan, informasi ekonomi dapat menciptakan reaksi abnormal di pasar relevan dengan evaluasi MH. Nah, berdasarkan tinjauan literatur yang telah kami lakukan tersebut, kami menyimpulkan bahwa pengumuman non-farm payrolls NFP memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan pasar dan volatilitas aset keuangan. Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak signifikan NFP. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengumuman NFP mempengaruhi volatilitas pasar secara signifikan, baik di pasar internasional maupun domestik. Yang kedua, ketidakefisienan pasar mengindikasikan pasar tidak selalu bereaksi secara optimal terhadap informasi baru, terutama dalam situasi yang tidak biasa seperti krisis ekonomi atau pandemi. Yang ketiga, variabilitas respon pasar. Terdapat variasi dalam respon pasar terhadap informasi ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Ini menunjukkan bahwa meskipun pasar berfungsi secara efisien dalam kondisi normal, ketidakefisienan dapat muncul dalam situasi tertentu. Yang keempat, implikasi untuk investor. Temuan ini memiliki implikasi bagi investor dan pengambil keputusan yang perlu mempertimbangkan bahwa informasi ekonomi termasuk NFP dapat mempengaruhi keputusan investor dan perilaku pasar. Dan yang kelima, konteks yang lebih luas. Penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana kondisi ekstrim dapat mempengaruhi efisiensi pasar dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mengevaluasi EMH. Nah, kesimpulan ini menegaskan bahwa meskipun EMH memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami perilaku pasar, realitas menunjukkan bahwa pasar tidak selalu berfungsi secara efisien dalam menghadapi informasi baru, terutama dalam kondisi yang tidak biasa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saat ini saya Mika Valentino akan menyampaikan bagian dari
observasi real fenomena atau observasi terhadap fenomena yang baru-baru terjadi saat ini, yaitu terkait dengan laporan non-farm payrolls, NFP, dan bagaimana laporan tersebut mempengaruhi perubahan harga saham yang tercermin dalam S&P 500 Index. Kita mulai dengan non-farm payrolls terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, non-farm payrolls adalah laporan bulanan yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang mencakup data tentang jumlah pekerjaan yang ditambahkan atau hilang di sektor non-pertanian di Amerika Serikat. Dan NFP ini seringkali memicu reaksi cepat di pasar saham. Jika laporan menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang lebih baik dari yang diperkirakan, ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kenaikan harga saham termasuk indeks S&P 500. Pengaruh NFP terhadap saham, khususnya S&P 500, juga terkait dengan kebijakan moneter Federal Reserve. Laporan yang menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat dapat mendorong Fed untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga guna mengendalikan inflasi yang dapat berdampak negatif pada saham karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Selain itu, data NFP yang positif dapat meningkatkan sentimen investor, mendorong lebih banyak investasi di pasar saham, sementara data yang buruk dapat menyebabkan ketidakpastian dan penjualan saham. Laporan non-farm payrolls ini yang dirilis pada 6 Desember 2024 kemarin menunjukkan penambahan setidaknya 227.000 pekerjaan untuk bulan November. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus pasar yang memberikan penambahan 200.000 pekerjaan. Reaksi pasar terhadap rilis ini menunjukkan volatilitas yang signifikan, dengan indeks saham utama mengalami lonjakan setelah pengumuman. Data ini mencerminkan bahwa pasar tidak hanya bereaksi terhadap angka pekerjaan yang ditambahkan, tetapi juga terhadap konteks ekonomi yang lebih luas. Meskipun ada penambahan pekerjaan yang kuat, tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,2%, yang menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan, tantangan tetap ada, dan pasar cenderung bereaksi dengan hati-hati terhadap informasi baru. Menurut CNBC, laporan pekerjaan yang kuat ini memberikan sinyal positif bagi perekonomian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, pasar tetap waspada terhadap dampak kebijakan yang mungkin diambil oleh bank sentral. Next. Dalam penelitian ini, tim kami memilih untuk menggunakan S&P 500 sebagai indikator perubahan harga saham karena indeks ini mencakup 500 perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham AS. Tentunya memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja pasar secara keseluruhan. Setelah rilis laporan non-farm payrolls pada 6 Desember 2024, pasar saham khususnya indeks S&P 500 ini menunjukkan reaksi positif yang signifikan. Pada hari tersebut, indeks dibuka pada level 5.864,89 dan mencapai harga tertinggi 5.936,14 sebelum ditutup pada 5.929,03, mencatat kenaikan sebesar 146,26 poin atau 2,53%. Grafik yang ditampilkan di slide ini menunjukkan pergerakan harga yang fluktuatif dengan beberapa candle hijau yang menunjukkan momentum bullish serta pengumuman NFP. Kenaikan ini mencerminkan optimisme pasar terhadap data pekerjaan yang lebih baik dari yang diperkirakan, di mana NFP menunjukkan penambahan 227.000 pekerjaan untuk bulan November jauh di atas ekspektasi pasar. Namun, perlu kita ingat bahwa meskipun ada lonjakan harga, penting untuk dicatat bahwa pasar tetap waspada terhadap potensi dampak kebijakan moneter yang mungkin diambil oleh Federal Reserve sebagai respon terhadap data ketenagakerjaan yang kuat. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konklusinya, atau bisa dibilang kesimpulan.
Yang pertama yaitu dampak signifikan NFP, yang dimana penelitian menunjukkan bahwa eh, pengumuman non-farm payroll atau NFP memiliki dampak signifikan terhadap volatilitas pasar. Rilis data NFP yang menunjukkan penambahan 227.000 pekerjaan baru pada Desember 2024 melebihi ekspektasi pasar, menyebabkan reaksi positif yang cepat di pasar saham, terutama pada saham indeks S&P dan Dow Jones. Lalu yang kedua yaitu ketidakefisienan pasar. Meskipun IMH berargumen bahwa pasar seharusnya bereaksi secara cepat dan akurat terhadap informasi baru, temuan menunjukkan bahwa pasar tidak selalu berfungsi secara efisien. Terdapat variasi dalam respon pasar terhadap informasi NFP yang menunjukkan adanya ketidakefisienan, terutama dalam situasi yang tidak biasa seperti krisis ekonomi. Lalu yang ketiga ada variabilitas respon pasar, yang dimana respon pasar terhadap informasi ekonomi termasuk NFP dapat bervariasi tergantung pada faktor eksternal dan internal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pasar dapat berfungsi efisien dalam kondisi normal, ketidakefisienan dapat muncul dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi perubahan mendadak dalam data ekonomi. Lalu yang keempat ada implikasi untuk investor, di mana temuan ini memiliki implikasi penting bagi investor dan pengambil keputusan, yang perlu mempertimbangkan bahwa informasi ekonomi termasuk NFP dapat memengaruhi keputusan investasi dan perilaku pasar secara tidak terduga. Lalu yang terakhir ada konteks yang lebih luas, yang dimana penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana kondisi ekstrim dapat memengaruhi efisiensi pasar dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mengevaluasi IMH, terutama dalam konteks pasar yang dinamis dan berubah. Dari kelima kesimpulan ini menegaskan bahwa meskipun IMH memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami perilaku pasar, realitas menunjukkan bahwa pasar tidak selalu berfungsi secara efisien dalam menghadapi informasi baru, terutama dalam kondisi yang tak biasa. Lalu, terdapat rekomendasi saran untuk investor berdasarkan temuan studi kami. Yang pertama itu ada disverifikasi portofolio, yang dimana mengingat volatilitas yang dapat ditimbulkan oleh laporan non-farm payroll atau NFP, investor disarankan untuk mendisverifikasi porto mereka. Ini akan membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga tajam setelah rilis data ekonomi penting. Lalu yang kedua itu ada analisis fundamental dan teknikal, yang dimana investor sebaiknya menggabungkan keduanya. Meskipun informasi NFP dapat memberikan sinyal penting tentang kesehatan ekonomi, analisis teknikal dapat membantu mengidentifikasi titik masuk dan titik keluar yang lebih baik di pasar. Lalu yang ketiga, waspada terhadap reaksi pasar. Investor harus menyadari bahwa pasar tidak selalu bereaksi secara efisien terhadap informasi baru. Reaksi berlebihan atau lambat terhadap data NFP menciptakan peluang untuk membeli atau menjual aset pada harga yang lebih menguntungkan. Lalu yang terakhir ada pemantauan berita ekonomi. Mengingat bahwa data NFP salah satu indikator utama yang mempengaruhi pasar, investor harus secara aktif memantau berita ekonomi dan laporan terkait lainnya untuk membuat keputusan keputusan investasi yang lebih informatif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.